Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran dengan baik? Dengar, Pak. Dengar Pak jelas. Terdengar, Pak. Sudah bisa kita mulai ya. Bila kita mengenai mata kuliah ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi ya, untuk angkatan Anda, jadi kode mata kuliahnya adalah KPM 21C. Sebelumnya menggunakan kode mata kuliah untuk kakak kelas adalah 211. Selamat datang di mata kuliah ini. Ya, semoga Anda paham nanti dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, mata kuliah ini namanya ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Kodenya adalah KPM 21C, jumlah SKS-nya adalah 3, ya, 2 SKS kuliah dan 1 praktikum. Koordinator mata kuliah adalah Ibu Dr. Siti Amanah. Sekarang kebetulan menjadi Wakil Dekan Fakultas Psikologi Manusia, bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan Anda dalam masa perkenalan sudah ketemu ya. Sudah pernah mendengar suaranya. Suara saya kedengaran dengan baik? Terdengar Pak. Dengar, Pak. Baik, dalam tim ini ada beberapa anggota ya untuk mengasuh 2 kelas kuliah dan 4 kelas praktikum. Jadi nama saya ini yang diberi warna tebal ya, Fatwi. Kemudian ada Bu Ana, Dr. Ana, ada Bu Asri dan Bu Titania Aulia, dan kemudian Dr. Anissa Utamisminar. Ya. Jadi ada 6 anggota ya, yang mengasuh mata kuliah ini dan berbagi kelas. Nah, ini kelas kita adalah yang Kamis ya. Dosennya adalah saya dan Bu Asri. Bapak, permisi, mohon maaf. Screen-nya masih belum terlihat, Pak. Masih loading, masih hanya layar hitam. Ini lagi. Kembalikan. Oh, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah terlihat, Pak. Hah? Sudah terlihat. Ya, tadi yang masih loading sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Jadi deskripsi mata kuliah kita adalah membahas penyuluhan ya, sebagai bidang ilmu dan pendekatan komunikasi inovasi. Dan kemudian membahas tentang tantangan penyuluhan dalam transformasi perilaku manusia.
Nah, sekarang misalnya contohnya mendisiplinkan warga ya, dan juga pemerintah dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ya, itu juga tidak mudah kan. Ada yang membandel, mau pakai masker, ya, tetap berkerumun dan sebagainya. Padahal sudah disampaikan banyak informasi ya bagaimana penyebaran virus ya, itu bisa menular dengan begitu gampang. Tapi ya masyarakat sebagian kita ada yang AB, ya. Memang ada yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri bahwa dirinya kebal. Ada apa ya, ini takdir ya, yang sudah kalau memang takdirnya meninggal, ya meninggal ya. Tapi dalam kaitan dengan ilmu penyuluhan, ya intinya kita akan menyadarkan, ya, menginformasikan sehingga masyarakat kemudian menjadi sadar dan mau mengubah perilakunya ya, ke arah perilaku yang lebih baik, ke arah perilaku pembangunan. Ya, perilaku pembangunan adalah perilaku yang dianggap sebagai perilaku yang lebih baik, ya, sehingga tercapai peningkatan kualitas hidup daripada manusia. Di sini ada tantangan ya, penyuluhan dalam transformasi perilaku manusia, baik pada individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan massa. Nah, kita tidak membatasi pada bidang pertanian dalam arti sempit, apalagi tanam menanam ya, tapi pertanian dalam arti luas, ada pertanian, peternakan, perikanan, ya. Bahkan kehutanan, karena sekarang kehutanan juga tidak sekedar menebang, tapi mulai ada kegiatan menanam kan, reboisasi, ya, hijauan penanaman kembali dan sebagainya. Petani-petani di sekitar hutan juga perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan bagaimana mereka bisa mengelola hutan ya, yang lestari sehingga bermanfaat bagi mereka. Kemudian mendiskusikan beragam pendekatan penyuluhan ya, baik yang konvensional, ada ceramah ya, diskusi kelompok dan sebagainya, dan yang modern ya, misalnya kita menggunakan media komunikasi melalui internet dan sebagainya. Dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, kita mereview juga teori adopsi diskusi ya. Jadi ya penyuluhan tidak sekedar hanya masyarakat menerima informasi ya, tapi perlu menerapkan pengetahuan keterampilan yang sudah diterima ya, kemudian diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari sehingga kemudian terjadi, nah, kalau di dalam pertanian saya terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi pertanian, peningkatan produktivitas, petani bisa menjual dengan harga yang lebih baik ya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan ya, dan kemudian kalau di dalam ekonomi kan ceteris paribus ya, ceteris paribus, maka peningkatan pendapatan itu akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Ya. Kemudian mengenalkan sistem penyuluhan, ya, sistem komunikasi inovasi, perencanaan dan evaluasi program pembelajaran penyuluhan atau komunikasi inovasi. Penyuluhan sebagai pendidikan non formal ya, itu juga perlu ada perencanaan, ada kurikulumnya, meskipun berbeda dengan kurikulum kita yang lebih formal yang sudah ditetapkan ya, secara baku, mungkin baru 5 tahun lagi akan dievaluasi lagi ya,
diperbaiki lagi. Dan mungkin ini Anda kan angkatan penerapan kurikulum K20 ya. Kakak kelas Anda mungkin masih kurikulum yang sebelumnya. Nah, itu kurikulum yang sekarang, dan kemudian ada arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih meningkatkan program based learning ya, sehingga nanti nilai praktikum akan lebih besar porsinya ya dibanding yang sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, learning outcome dari mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan ya pengertian penyuluhan dan komunikasi inovasi. Bagaimana paradigmanya, apa metode dan media penyuluhan yang digunakan, ya, tantangan penyuluhan dan komunikasi inovasi pembangunan, dan menjelaskan teori belajar, ya, teori adopsi, teori difusi inovasi, serta sistem komunikasi inovasi ya, di dalam penyuluhan pembangunan. Ya, kegiatan penyuluhan itu sendiri kan sebagai proses belajar, seperti kita mahasiswa. Bagi petani, peternak, atau pembudidaya ikan, ya, atau petani hutan tadi, itu juga sebagai proses belajar, ya, belajar untuk menerima pengetahuan baru dan menerapkan pengetahuan baru. Kemudian mahasiswa akan mampu merancang program pembelajaran atau komunikasi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan individu, ya, kelompok atau masyarakat. Ya, antara petani di misalnya di daerah, kalau di Bogor di Puncak ya, petani hortikultura dengan petani di daerah misalnya petani padi, ya petani padi di Bogor misalnya, atau Karawang ya, dengan petani padi di Kabupaten Siak, itu juga tingkat pengetahuan keterampilannya berbeda ya. Dan, kemampuannya berbeda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda ya. Perlu peranan penyuluh yang berbeda, tidak sama rata seluruh Indonesia. Kemudian mengevaluasi program pembelajaran penyuluhan komunikasi inovasi. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi ya. Jadi dengan tolok ukur yang saya tetapkan nanti di dalam topik mengenai evaluasi program penyuluhan. Nah, strategi pembelajaran yang kita lakukan dalam kuliah praktikum kita adalah dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena kita masih tidak boleh melakukan tatap muka. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh, baik secara asinkronus maupun secara sinkronus. Ya. Sinkronus, Anda mengakses Kursi PP, ya. Anda buka filenya, silakan, tapi bisa kapan saja kan, bisa nanti malam Anda membuka, ya. Itu namanya asinkronus. Penugasan dan video PPT bernarasi, jadi di Kursi PP itu ada juga disediakan PPT bernarasi, ya. Nanti mulai kuliah kedua dan seterusnya akan Anda menikmati dulu PPT bernarasi, baru kemudian kita lakukan diskusi, ya. Kemudian secara sinkronus, jadi misalnya kita sekarang melalui Zoom, ya, melalui forum di PP Course atau melalui Gmeet, tergantung masing-masing tim, ya, dan melalui WAG, ya, itu bisa sinkronus. Ya, sebenarnya WAG juga bisa sinkronus, bisa juga asinkronus, ya, tergantung waktunya. Kita sedang online atau sedang offline, ya, yang aktif. Nah, ini rencana pembelajaran kita selama 14 minggu, ya. Kita minggu ini adalah kontrak perkuliahan dan overview materi perkuliahan dan praktikum, penjelasan pengertian mengenai ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Apa pentingnya?
penyuluhan dan komunikasi inovasi di masa kini dan masa depan. Minggu kedua adalah penyuluhan dan pengembangan pertanian dalam arti luas. Ya. Nah, peranannya, bagaimana peranan Bitcoin tadi dalam transformasi perilaku, ya. Mengubah perilaku subjek penyuluhan ke arah perilaku yang lebih baik. Minggu ketiga adalah falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan. Ya. Secara eklektik artinya dipilih secara terpilih falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan yang disampaikan, karena begitu banyak ya prinsip-prinsip penyuluhan yang disampaikan oleh para ahli, maka kita memilih tentu saja yang penting untuk dipahami dan bisa menjadi panduan ya penyuluh untuk bekerja. Dan kompetensi penyuluh, ya. Penyuluh itu perlu punya kompetensi apa saja sih? Tidak cukup dia menguasai materi yang akan disampaikan, tapi harus mempunyai kompetensi yang lain yang mendukung efektivitas penyuluhan. Kemudian minggu keempat kita bicara mengenai peranan dan fungsi penyuluhan pembangunan. Ya, jadi tadi masyarakat tingkat perkembangan petani antara daerah satu dengan lain itu tidak sama, ya, sehingga penyuluh perlu juga melakukan peranan yang berbeda ya, sesuai dengan kondisi masyarakatnya, kondisi pertaniannya, dan nanti dijelaskan mengenai kondisi ketersediaan syarat pokok pembangunan. Ya. 5 syarat pokok pembangunan yang menjadi prasyarat utama dari peranan penyuluhan supaya penyuluhan bisa berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian minggu kelima kita masuk pada adopsi dan difusi inovasi. Ya. Nah, inovasi tentunya bagaimana tadi sesuatu yang baru tadi, ya. Inovasi itu mempunyai karakteristik inovasi yang tentunya dengan persepsi subjek penyuluhan atau misalnya petani akan bisa menyebabkan inovasi itu mudah diterima atau tidak ya oleh subjek penyuluhan. Dan adopsi itu ada tahapannya ya, seperti Anda mulai dari sadar sampai kemudian Anda menerapkan ya. Anda mengetahui ada HP model yang paling baru ya. Anda tahu apa fungsinya dan sebagainya, dan kemudian Anda memutuskan untuk membeli. Itu juga bagian dari adopsi inovasi ya, di luar pertanian. Kemudian yang keenam adalah pendekatan komunikasi inovasi ya, sebagai sebuah sistem dan model penyuluhan menurut pendekatan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Ya, di dalam penyuluhan secara nasional kita juga memanfaatkan ya, media massa, baik media massa konvensional maupun media massa modern ya, termasuk internet, ada agri hyper extension misalnya ya. Kemudian pada minggu ke-7 direncanakan ada kuliah tamu. Biasanya kita mengundang misalnya bakal penyuluh ya, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh peternakan yang ada di dinas pertanian ya, atau dinas perikanan di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor ya, atau yang ada di yang dari pusat. Jadi kita selenggarakan kuliah tamu, baru kemudian minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Ya. Ini jadwalnya akan dijadwalkan oleh IPB. Kemudian minggu ke-9 kita masuk pada teori pembelajaran dalam penyuluhan. Ya. Yang tadi dikatakan bahwa ya, penyuluhan, kegiatan penyuluhan sendiri itu adalah proses pembelajaran bagi subjek penyuluhan. Ya. Bahkan penyuluh sendiri juga belajar juga. Ya. Jadi saya memberikan kuliah kepada Anda, saya juga belajar lagi dari Anda. Ya. Kalau
Anda juga kemudian mengemukakan pengalaman-pengalaman Anda atau pengetahuan Anda. Minggu 10 kita pelajari mengenai metode dan media pembelajaran ya di dalam penyuluhan. Ada banyak metode penyuluhan ya, dan oleh karena itu penyuluh harus memahami apa fungsi masing-masing. Ya. Metode itu apa kelebihan dan apa kekurangannya, sehingga tidak salah menggunakan metode ya, di dalam suatu kegiatan penyuluhan. Dan apa faktor-faktor yang nanti yang mempengaruhi penggunaan satu metode tertentu. Ya. Kemudian minggu 11 kita masuk pada perencanaan program penyuluhan. Ya, jadi kegiatan penyuluhan sebagai kegiatan pendidikan non formal ya, itu juga perlu direncanakan ya. Ada kurikulumnya, meskipun sifat kurikulumnya adalah fleksibel. Fleksibel artinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan subjek penyuluhan. Yang tadi saya katakan antar daerah bisa beragam sehingga materi penyuluhannya juga bisa beragam, antar daerah bisa berbeda. Ya. Kemudian minggu ke-12 kita bicarakan mengenai evaluasi program penyuluhan. Ya. Jadi apa yang sudah direncanakan tadi di minggu ke-11 setelah dilaksanakan, maka kemudian perlu juga kita evaluasi sejauh mana hasil ya, hasil dari kegiatan penyuluhan, apakah sudah mencapai tujuan yang sudah dirumuskan di dalam perencanaan program penyuluhan atau belum. Ya. Nah, kalau belum, bagaimana? Nah, hasil evaluasi program penyuluhan ini tentunya berguna bagi penyuluh dan bagi lembaga penyuluhan untuk merancang ya, kegiatan penyuluhan berikutnya supaya lebih berhasil ya, dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian minggu ke-13 kita akan materi mengenai pendekatan dan model penyuluhan pembangunan pertanian melalui luas. Pendekatan dan model. Ya. Jadi ya model penyuluhan yang dilaksanakan di negara maju dengan di negara sedang berkembang itu juga bisa berbeda. Ya. Siapa saja lembaga-lembaga yang dilibatkan juga berbeda. Itu yang kita pelajari. Dan kemudian minggu 14 adalah kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan dan komunikasi inovasi. Apa saja sih kebijakan dan strategi ya, untuk kegiatan pengembangan. Kemudian minggu 15 rencana kita mengundang narasumber ya, dari bidang non pertanian dan tim pengampu. Nah setelah itu UAS. Ya. Jadi ini adalah rencana pembelajaran. Ya ini di angkanya sampai 16 karena ada UTS dan UAS dimasukkan. Ya. Jadi pertemuannya 14 kali pertemuan, ditambah UTS dan UAS menjadi 16. Nah, untuk praktikum ini nanti akan di nah, itu adalah setelah teori, kemudian kita ada praktikum. Dan di akhir semester Anda ada kegiatan Lokakarya Group ya, secara korek untuk Anda mempresentasikan tugas-tugas yang untuk di sini adalah yang terkait dengan proyek layanan penyuluhan dan komunikasi melalui pendekatan hybrid. Jadi Anda merancang kegiatan ya, tadi di dalam perencanaan program Anda membuat rancangan satu kegiatan penyuluhan ya, untuk masyarakat tertentu, dan kemudian di minggu terakhir ada presentasi dilombakan ya. Jadi nanti ada pemenangnya siapa yang ini sebagai baik secara kelompok. Nah ini adalah rujukan ya, mungkin nggak usah dibaca satu-satu, nanti Anda bisa buka di kursus PP ya. Mungkin yang sebagai panduan banyak Anda untuk memahami makna penyuluhan, mungkin dari tulisannya Bu Amanah ada ya,
Anda lihat tentang perikanan, Anda tulisannya Bu Ana Facia. Nah, yang pertama dulu kita menggunakan acuan utama yang nomor 17 ya. Ini sebagai yang sudah dirancang untuk 14 kali pertemuan. Baik, itu mengenai rujukannya ya. Ini kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dan silakan ada link ke website ini ya. Nah, nanti semoga nanti Anda sukses seperti yang ada di gambar sebelah kanan ya. Sudah tepat waktu ya. Tata tertib, jadi ini Anda ya ini standar untuk semua mata kuliah saya kira sama, jadi Anda baru dianggap sah apabila tercantum di dalam daftar hadir ya. Kemudian diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum, melaksanakan pembelajaran daring sesuai jadwal ya. Memperoleh link ya, dari sekretariat. Kemudian mahasiswa, dosen, dan asisten praktikum berpakaian sopan dan rapi ya. Kemudian harus sudah bergabung di forum ini 10 menit sebelum jadwal dimulai. Ini sebagai bukti presensi kehadiran dan keaktifan. Kemudian dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu ya, kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya. Kemudian mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit maka tidak boleh bergabung ya, dan dianggap tidak hadir dalam kuliah. Mahasiswa yang hadir dalam forum virtual ini baik kuliah maupun praktikum wajib mengisi daftar hadir dan praktikum ya di kurs IPB dan IPB Mobile ya. Nah, tidak nitip ya, dan jangan mau dititipi. Kemudian selama mengikuti kuliah wajib mengaktifkan fungsi video ya selama perkuliahan daring. Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan link perkuliahan atau tidak bisa mengaktifkan video, silakan memberitahu ya di WAG sehingga itu tersimpan datanya ya. Kemudian tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan atau praktikum ya. Kemudian ya kalau terpaksa meninggalkan forum pembelajaran minta izin. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah praktikum karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan selama-lamanya pada hari kuliah atau praktikum berikutnya ya. Dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah atau praktikum kepada departemen ya, dengan melampirkan keterangan. Nah, ini melalui SIMAK IPB ya, melalui SIMAK SKPM. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus tapi melalui online. Di izin itu untuk kegiatan yang di level IPB, kegiatan kemahasiswaan, misalnya Anda ikut lomba tingkat nasional dan sebagainya, itu ada surat dari wakil rektor ya kepada departemen pemberitahuan tidak bisa mengikuti kuliah, dan itu dianggap sebagai surat izin. Karena pelaksanaan tadi izin maksimum 20% atau maksimum adalah 3 kali pertemuan sepanjang 14 kali kuliah. Ya. Jadi yang tidak bisa mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain lebih dari 3 kali, maka tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Ya. Dan sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Yang tidak mengikuti tadi maka diberi nilainya 0. Di ujiannya Anda harus hadir sekurang-kurangnya 5 kali. Ketika UTS minimal Anda harus hadir 5 kali minimal.
yang 2 kali itu karena terpaksa, jangan merencanakan ya. Karena nanti kan kita nggak tahu di bagian UAS-nya. Jadi secara total yang hadir minimal 11 kali minimal ya. Nah, kemudian Anda wajib melakukan satu enrollment pada mata kuliah. Kemudian wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, kuota, sinyal yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS. Ya, daring minimal 1 hari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya Anda harus cek kuotanya cukup enggak ya. Kalau sinyalnya enggak bagus, mungkin yang ada di desa harus pergi ke kota supaya dapat sinyal. Mungkin numpang di kantor-kantor dinas ya. Wajib kemudian yang berhalangan dan ujian harus memberitahukan secara tertulis ya kepada koordinator mata kuliah melalui SIM juga. Yang tadi memenuhi syarat ya untuk tidak mengikuti ujian tadi dan sakit ya itu berhak diberi ujian susulan. Kemudian UTS UAS diumumkan 2 minggu setelah ujian yang bersangkutan dari jadwal ya. Oke. Nah ini nilai akhir, jadi ada proporsi penilaian ya UTS UAS sekarang porsinya 15% ya. Tadi hasil proyek kegiatan proyek tadi ada 30% dan kemudian tugas-tugas di kelas kuis ya 10%, dan ini adalah partisipasi di kelas ya. Ini nggak ada angkanya, tapi kalau sisanya ini adalah berarti ini sisanya 20% partisipasi Anda di kelas ketika Anda diskusi ya. Ini huruf mutunya yang saya kira standar IPB. Nah ini sekretariat, nah, silakan Anda kalau ada masalah Anda kontak ke ini ya. Anda sudah dapat nomornya, tesnya. Baik, untuk kontrak perkuliahan ini sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin masuk, Pak. Ya. Sebelumnya saya angkatan 56, Pak, mengambil SD ini. Terkait peraturan yang harus hadir 10 menit sebelumnya itu saya melanggar tadi, Pak. Mohon maaf karena linknya tidak bisa saya klik, Pak. Ya yang ini sekarang nggak apa-apa. Baik, Pak. Terus terkait buktinya itu maksudnya gimana ya, Pak? Bukti apa? Di kehadiran. Ya di sini kan akan terekam ini di IPB. Oh iya. Ya penting Anda tadi mengisi kursi IPB-nya ya. Iya, Pak. Yang di ini loh yang kursi IPB ya, dan IPB mobil student. Dua-duanya harus diisi ya supaya. Jadi kadang ya kalaupun di sini kadang-kadang juga error ya, maka masih ada di sini. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, terkait course yang di New LMS-nya itu saya nggak bisa akses, Pak. Tidak tahu Ya, kenapa mata kuliahnya nggak muncul, Pak. silakan lapor ke sekretariat soal Ya, teknisnya ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi. Tidak ada.
yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Ya, Sebelumnya mungkin di sini juga banyak teman-teman yang pada bingung, Pak, akan hal yang presensi di course ipb.ac.id itu. Saya kan tadi juga buka, itu kan mengisi presensi. Untuk mengisi presensinya itu di bagian mana ya, Pak? Karena yang kita tahu kan presensi itu biasanya di IPB Mobile saja, jadi kita masih agak bingung, Pak, untuk pengisian presensi di course. Terima kasih, yang Pak. detailnya nanya ke sekretariat ya, yang course lisensi di situ. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Biasanya hanya mengecek di IPB Mobile-nya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Rama, tanyakan. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih. Dari mana kamu asalnya? Saya asalnya dari Bekasi, Pak. Kami? Berikut kami. Yang mau ditanyakan? Ada. Wafi, Nurudin. Halo, Wafi. Sudah cukup, Pak. Dari mana asalnya, Wafi? Dari Yogyakarta. Kerjanya mana? Gimana? Mohon maaf. Kabupaten apa kota? Oh, Kabupaten Sleman. Oh, Sleman. Ya. SMA berapa? SMA 5, Yogyakarta. Itu daerah mana ya? Di kota lah. Eh? SMA-nya di kota, Jogjanya. Iya, di daerah mana? Kota gede. Oh, yang kota gede. Ya. Saya SMA Negeri 1 Depok. Nanti SMA Negeri 1 Depok, Jogja. Babarsari. Dari Jogja juga. Ya, SMA Dari Jogja Babarsari. Ya. Termasuk Pak Wakil Rektor 1 itu, Pak Derajat Martianto. Ya, pengurus organisasi daerah Jogja juga. Pembinanya. Ya, Pak Derajat dengan saya satu SMA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Baik, kalau ini kita pindah ke materi. Baik, ya. Jadi topik kita mengenai penyuluhan. Jadi tadi learning outcome-nya sudah disebutkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan ya penyuluhan sebagai ilmu dan pendekatan dalam perubahan perilaku manusia serta merancang komunikasi inovasi pembangunan. Nah, topik yang akan kita bicarakan pada sisa waktu ini dalam mengenai pengertian ya, itu penyuluhan, komunikasi inovasi, perkembangan metode, ya, apa itu tantangan ya, dan peluang pengembangan baik di aras lokal, nasional, ya,
regional, dan global. Nah, silakan Anda pernah mendengar istilah-istilah ini? Oke, ini besar ya. Apa itu penyuluhan? Anda sudah pernah mendengar di bagian di desa gitu ya? Apa itu penyuluhan? Penarum, Iya Pak, kenapa? apa itu penyuluhan yang Anda pahami? Menurut pendapat saya, kalau penyuluhan itu eh, kayak menjelaskan gitu Pak, mengarahkan juga Kan, mengarahkan seseorang untuk bisa menerapkan hal yang di apa ya yang diberikan oleh penyuluh gitu, bisa em, mengubah perilaku seorang yang diberikan penyuluhan gitu. Jadi memberi dampak. dampaknya apa? Dampaknya seseorang itu bisa mengikuti hal yang diberikan oleh penyuluh gitu Pak. Misalkan kalau saya dulu di SMA ada kayak penyuluhan tentang COVID gitu. Nah, terus di situ dikasih tahu kalau misalkan kita harus cuci tangan, harus pakai masker gitu. Terus dijelasin caranya cuci tangan yang benar kayak gimana gitu. Jadi gitu, Pak. Oke, bisa panggil gimana bacanya? Angel Putri. Iya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Panggilnya apa? Angel, apa? Angel. Iya, Angel, Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan penyuluhan ya, Pak. Ya. Ya, jadi menurut saya sebelumnya itu kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh Arum. Tapi menurut saya penyuluhan ini sifatnya biasanya persuasif Pak untuk dominannya. Karena biasanya lebih mengajak dan mengarahkan juga, betul seperti yang Arum bilang, dalam hal-hal yang positif Pak biasanya. Mungkin itu berkaitan dengan suatu kebijakan baru atau berkaitan dengan hal-hal yang awam gitu Pak. Dan biasanya penyuluhan ini sifatnya itu menjelaskan hal-hal yang baru, misalnya kan penyuluhan pedesaan seperti itu Pak. Jadi yang awam menjadi yang lebih dapat dikenal atau dapat diterapkan gitu Pak, terkait kebijakan atau suatu tindakan. Oke, jadi tadi ada penjelasan, ada penerangan, ada persuasif, ya, perilaku. Mungkin Wafi mau menambahkan? Sudah cukup bagus Pak penjelasannya. Ya, Wafi ya. Ya, Halo Pak. ya. Iya. Mau Apakah menambahkan tentang penyuluhan, apa itu yang kamu pahami? Iya, menurut saya sama seperti Arum dan Angel tadi, Pak. Apa selesai sampai perubahan perilaku? Maaf Pak, kurang. Apakah selesai sampai perubahan perilaku tadi? Iya Pak. Terus sebenarnya masih ada kelanjutannya. Mungkin ada ya ada yang dekat-dekat dengan istilah penyuluhan, ada sosialisasi tadi ya, menjelaskan, ada penerangan, cerahan, kampanye, ceramah, vokasi, propaganda. Apakah cukup sampai situ? Nah, penerangan apa bedanya dengan pekerjaan? Penyuluh pertanian apa bedanya pekerjaannya dengan orang di staf Kemenkom Info misalnya? Nah, terkait dengan komunikasi inovasi, nah itu ada
Ya, intinya adalah komunikasi ya untuk solusi dan masalah. Masalah siapa? Ya, masalah yang dihadapi oleh subjek penyuluhan. Ya. Subjek penyuluhan itu siapa? Ya bisa petani, ya bisa peternak. Kalau sekarang dalam kasus COVID, ya sebenarnya subjek penyuluhan semua masyarakat. Ya. Dan semua masyarakat dalam kasus COVID menjadi subjek penyuluhan karena harus dicerahkan, ya, supaya kemudian dia mau merubah perilakunya, ya, menuju pada perilaku yang diharapkan, ya, supaya kejadian COVID ini tidak terus-menerus, ya, meningkat sehingga kita capai juga dengan PPKM. Ya. Saya udah setahun lebih ini, hampir satu tahun setengah tidak ke kampus. Jadi tidak pergi ke kampus, bekerja dari rumah. Dan mungkin kadang-kadang saya harus sering isolasi mandiri, ya, isolasi diri. Ya, dalam kaitan komunikasi tentunya kita bicara nanti ada metode, ya, media untuk mengkomunikasikan inovasi. Bentar, saya mau batuk. Untuk mengkomunikasikan suatu inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Ya. Kalau pertanian, sesuatu yang baru itu apa? Ya, kalau terkait dengan teknologinya, misalnya apa? Ada tandur jajar legowo. Ya. Legowo apa wafi? Legowo. Tandur jajar legowo super sekarang, ya, misalnya jajar legowo masih kurang, ada legowo super, jarwo super. Dalam mata kuliah lain untuk pemetaan pedesaan kita ada menggunakan drone misalnya, bisa terpetakan dengan baik, ya. Hingga kemudian petani atau masyarakat bisa merancang kegiatan secara lebih baik. Nah, maka dalam kaitan dengan penyuluhan tadi ada upaya sadar. Ya. Upaya sadar apa tadi? Ya, penyuluh merancang kan, sadar untuk merubah perilaku petani atau subjek penyuluhan. Ya. Sehingga itu harus dilakukan perubahan secara berencana. Ya. Pembangunan itu kan sebagian dari perubahan secara berencana, ya, climate change. Anda dapat di Zoom, ya, di bab terakhir perubahan berencana. Dan kemudian dalam penyuluhan itu ada apa yang disebut dengan pembelajaran. Ya. Kita belajar karena tadi inovasi itu berkembang, ya, ada yang baru lagi, maka proses pembelajaran yang terjadi pada subjek penyuluhan akan terjadi secara terus-menerus, ya. Atau yang dikenal dengan lifelong education, ya. Bukan long life education, tapi lifelong education. Apa bedanya? Nah, kalau belajar sepanjang hayat itu lifelong education. Kemudian dalam penyuluhan itu ada komunikasi, ya, tentunya karena ada proses, ya, tadi
menyampaikan satu inovasi. Nah, itu melalui proses komunikasi. Ini yang Anda pelajari di komunikasi pembangunan. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, harapannya kan dari petani ya setelah menerima informasi kemudian berubah sikapnya menjadi setuju dengan informasi tadi ya, dan kemudian keterampilannya sudah diperoleh, maka kemudian mereka bersedia untuk menerapkan ya, kalau petani misalnya pengetahuan keterampilan yang sudah diperoleh tadi kemudian diterapkan di dalam bertaninya ya. Tadi petani yang tadinya baru menerapkan tandur jajar kemudian sekarang menerapkan tandur jajar legowo ya, sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Nah, produktivitas yang lebih tinggi, ceteris paribus, akan diperoleh pendapatan yang lebih tinggi kan. Ya. Ceteris paribus, keluarganya menjadi lebih sejahtera. Ya. Kenapa ceteris paribus orang ekonomi? Untuk menyederhanakan ya. Jadi asumsinya yang lain-lain, faktor lain-lain dianggap tetap. Ya, secara linear, ceteris paribus itu kan linear gitu ya. Jadi kalau petani produksinya meningkat, ya secara linear pasti pendapatan meningkat ya. Asumsi harga produk pertaniannya sama ketika produksinya sedikit maupun banyak. Kemudian tadi bicara inovasi ya. Inovasi tadi sesuatu yang baru ya. Bisa berupa teknologi atau berupa nilai-nilai tadi efisiensi dan sebagainya ya. Yang perlu tahu sistem ya, penyuluhan itu sebuah sistem ya. Harus dirancang siapa saja pihak yang harus dilibatkan ya, bagaimana mekanismenya, mekanisme kerjanya, bagaimana mekanisme komunikasinya, bagaimana mekanisme penilaiannya dan sebagainya ya. Dan dalam penyuluhan itu tentunya ada tujuan ya, tujuan yang harus dicapai, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan penyuluhan. Tidak sekedar tadi petani tahu, mau, dan mampu ya. Tapi lebih jauh tadi sampai kepada misalnya adalah peningkatan taraf kehidupannya. Ya, anggota petani yang dulu tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya makin mampu ya. Dan dalam penyuluhan itu ada proses ya proses. Nah, proses tadi belajar, ada diskusi kelompok dan sebagainya ya, atau melalui seeing is believing ya, belajar melalui dengan melihat dan learning by doing misalnya, dengan mengerjakan maka kemudian petani sambil belajar ya. Ada proses dan kemudian ada hasil. Tadi hasil itu sebagai ini dari tujuan kan, hasil yang dicapai tadi misalnya ya, hasil yang paling dekat adalah petani dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa mengerjakan menjadi bisa mengerjakan. Itu adalah hasil yang paling dekat. Hasil, tapi tentunya kita mengharapkan hasil yang lebih jauh ya. Tadi hasil yang paling jauh apa? Peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Nah, kemudian dalam penyuluhan ada teknik ya, teknik atau mungkin metode untuk menghubungkan petani dengan penyuluh. Ya. Bagaimana supaya proses komunikasi itu bisa bersama, ya, bisa berjalan. Ya. Nah, itu di dalam penyuluhan disebut dengan metode atau teknik penyuluhan. Ya. Dan dalam penyuluhan ada suasana. Ya, tentunya suasana yang harus dikembangkan adalah suasana yang lebih bebas, ya, egaliter dalam hubungan antara penyuluh
dengan subjek penyuluhan. Tidak menempatkan petani atau subjek penyuluhan sebagai bawahan dari penyuluh, ya. Tapi mereka punya posisi yang sejajar. Suasana yang demokratis, ya. Suasana yang bebas terkendali, maksudnya ya petani tidak takut-takut untuk menyampaikan pendapat, misalnya dalam diskusi. Nah, suasana yang tadi tidak menekan tadi itu akan bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi petani yang sesungguhnya, dan petani kemudian bisa juga belajar dengan baik di dalam kelompok. Ya. Dan dalam penyuluhan tentu ada peranan pemimpin, ya, dan proses kepemimpinan. Kita kenal ada kontak tani, ya. Bahkan kontak tani nelayan andalan nasional, ada kontak tani tingkat provinsi, ya, ada kontak tani di masing-masing kelompok tani, ya, yang punya fungsi untuk mengarahkan petani, ya, supaya tadi dalam diskusi dan sebagainya, dan mengarahkan petani dalam kaitan dengan akses terhadap materi penyuluhan, ya, dan lembaga penyuluhan. Nah, secara definisi penyuluhan, ya, menurut Kelsey dan Han, itu adalah pendidikan di luar sekolah, ya, untuk keluarga petani. Ini untuk penyuluhan pertanian, ya. Jadi untuk keluarga petani yang tercakup di dalam ungkapan, ya, atau tujuan better farming, better business, dan better living. Jadi tadi setelah petani tahu, mampu, ya, mampu itu keterampilan, mau itu aspek sikap, ya. Kemudian petani mempraktekkan atau menerapkan pengetahuan keterampilannya di dalam usaha taninya. Jadi seperti tadi petani menerapkan sistem tandur jajar legowo, ya. Maka kemudian dengan penerapan teknologi baru tadi yang diketahui, yang kemudian mendapatkan dari penyuluhan, itu terjadi better farming, ya. Produktivitas meningkat. Jadi berusaha tani yang lebih baik itu produktivitas petani meningkat, itu better farmingnya, ya. Dan kemudian better business, ya. Petani berusaha tani yang lebih menguntungkan, misalnya. Jadi petani diajarkan misalnya bagaimana mengakses pasar, ya, memperoleh informasi tentang harga saat ini, ya. Sehingga di situ kan petani bisa merancang kapan petani harus menanam, ya, yang tepat sehingga ketika panen harga sedang baik. Misalnya kan petani cabai harus pintar-pintar merancang kan kapan harus tanam supaya musim panen yang musim puncaknya itu misalnya terjadi pada sekitar puasa mau lebaran, kan harga naik, ya. Pada perayaan-perayaan kebutuhan cabai meningkat, ya. Ya, peternak kambing, sapi perlu merancang kapan sih dia mulai mengusahakan penggemukan sapi supaya pada saat hari raya kurban, ya, sapinya sudah bisa dijual. Nah, hari itu adalah harga yang paling baik. Nanti setelah lebaran harga sapi turun lagi. Dan kemudian ketiga adalah better living, ya. Setelah tadi petani dapat berusaha tani yang lebih menguntungkan, ya, karena sebenarnya tadi akan diperoleh pendapatan yang lebih tinggi, ya. Nah, pendapatan yang lebih tinggi tadi
tentunya diharapkan petani dapat memanfaatkan ya secara baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, meningkatkan taraf kehidupannya, sehingga diperoleh taraf hidup yang lebih baik. Itu tujuan akhirnya adalah better living, ya, kesejahteraan petani. Nah, tapi di Maunder dan Swensen, standar kehidupan yang lebih baik itu diperluas ya di masyarakat. Ya. Nah, oleh Maunder dan Swensen disebutkan ya penyuluhan sebagai ya kegiatan pelayanan, sistem pelayanan ya, kepada petani ya melalui pendidikan sebagai sarananya ya, untuk meningkatkan kemampuan ya metode atau teknik bertani ya hingga dia meningkat produktivitasnya dan pendapatannya meningkat sehingga meningkat derajat kehidupannya dan kemudian secara kumulatif masyarakat desa secara kumulatif juga akan meningkat ya dan petani itu sendiri di dalam strata sosial petaninya makin meningkat ya dan kemudian juga meningkat derajat kehidupan masyarakat desa. Sekarang kita kalau ke desa sudah kita bisa melihat misalnya ya salah satu ukurannya misalnya petani sudah banyak yang punya sepeda motor ya bahkan mobil, rumahnya sudah permanen pakai keramik misalnya. Zaman dulu mungkin petani masih banyak yang pakai lantainya tanah ya, rumahnya non permanen, tidak punya sepeda motor misalnya kan. Ya, petani di Kerawang yang saya kunjungi ya beberapa petani mungkin mobilnya udah merek terbaru misalnya. Baik itu mengenai penyuluhan. Nah, ini yang dikemukakan oleh ahli penyuluhan kita Indonesia ya, Pak Teko Sumodiwiryo dulu pernah menjadi guru besar ilmu penyuluhan di IPB. Beliau adalah staf di ya Kementerian Pertanian ya Indonesia. Penyuluhan adalah pendidikan yang memberi arah dan bimbingan ya dengan bujukan atau tadi persuasi sebenarnya ya dan kesepakatan untuk memberi semangat kepada penduduk supaya bertindak sendiri, artinya swadaya ya dengan menghindari paksaan. Jadi tadi ya penyuluhan sebenarnya tidak ada paksaan, tapi petani tergerak untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, tergerak untuk melakukan apa yang sudah disuluhkan berdasarkan keputusannya sendiri. Ya. Jadi tadi supaya bertindak sendiri, ya. Artinya dengan swadaya petani, ya. Dengan perhitungan petani bahwa apa yang dilakukan itu memang yang terbaik. Nah, kemudian oleh Sukandar Wiryatmaja, penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai sebuah sistem ya, pendidikan di luar sekolah. Kalau kita kan sistem pendidikan di dalam sekolah ya. Nah, ini adalah sebuah sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga petani ya. Di mana mereka belajar sambil berbuat, learning by doing. Ya. Untuk menjadi mau, tahu dan bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi mereka belajar supaya mereka tahu, mau, dan bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Ya. Artinya masalah yang dihadapi oleh subjek penyuluhan. Ya. Mereka bisa mengatasinya sendiri. Ya. Setelah tahu, ya, kemudian diajarkan keterampilannya, maka kemudian mereka mau. Bisa menghadapi sendiri ya secara baik ya menguntungkan dan memuaskan. Jadi tidak sekedar bisa menyelesaikan masalahnya, tapi setelah masalah itu
atasi, maka kemudian itu juga lebih menguntungkan. Misalnya petani menghadapi problem ya produksi gabahnya rendah, misalnya, meskipun pupuknya sudah meningkat, tapi produksinya tetap tidak naik, misalnya, mungkin ada masalah apa? Beberapa tahun yang lalu ada petani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ya, yang bercerita bahwa kan standar pemupukan dulu 200 kg urea, 100 KCl, 100 kg TSP. Ya. Jadi 400 kg untuk 1 hektar lahan padi. Tetapi di petani-petani di Ngawi, untuk mencapai produksi yang sama dibanding 5-10 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu, maka petani sekarang harus menggunakan 700 kg pupuk. Ya. Padahal standarnya kan 400 tadi, ya. Jadi mereka terpaksa harus menggunakan sampai 700 kg pupuk untuk menghasilkan produksi yang sama. Nah, itu karena ada apa masalahnya, ya. Maka di situ dengan penerapan teknologi baru, ya, yang ini kan adalah pertanian organik, diperkenalkan pertanian organik, kemudian petani mengalami peningkatan produksi. Ya. Nah, Pak Sukandar Wiratmaja ini terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian di Departemen Pertanian. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan, ya, jadi disebutkan sistem, apa itu sistem? Ya, sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha, ya, melalui penyuluhan. Nah, itu banyak pihak yang terlibat atau dilibatkan, ya, bagaimana jalur komunikasinya, bagaimana jalur pengorganisasiannya, dan sebagainya. Petaninya dibentuk kelompok seperti apa, ya. Nah, itu terkait dengan sistem, ya. Nah, apa definisi penyuluhan? Ya, menurut atau yang tercantum di dalam Undang-Undang Penyuluhan nomor 16 tahun 2006, ya, tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha. Pelaku utama itu petani, ya. Usaha bisa dagang, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya, artinya menolong dirinya sendiri. Dan mengorganisasikan dirinya, artinya mengelola dirinya dalam mengakses, ya, mereka supaya mampu mengakses informasi pasar, mampu mengakses teknologi, ya, mampu mengakses permodalan. Kalau dibilang ya petani tidak bisa akses ke perbankan, misalnya, ya. Mampu mengakses sumber daya lainnya, ya, sumber daya lainnya bisa, ya, terutama sarana produksi pertanian, ya, yang tepat waktu, ya, tepat jumlah, tepat harga, dan sebagainya. Dan yang paling penting tadi ada tepat waktu, ya. Petani misalnya perlu pupuk, pupuknya ada tapi baru tersedia misalnya 3 minggu setelah masa tanam. Apakah masih efektif? Ya, masih meningkat produksinya tetapi tidak dicapai misalnya setinggi seperti ketika misalnya dia harus mengaplikasikan pupuknya seminggu setelah tanam misalnya, dan sebagainya. Jadi ada
masa-masa kapan tepat waktu mengaplikasikan misalnya pupuk tadi. Ya. Petani sawit misalnya, aplikasi pupuknya di mana, jarak berapa meter dari batang sawit, misalnya. Kan perlu ada jaraknya. Kalau tidak tepat, ya tidak akan terserap dengan baik oleh pohon sawit. Ya. Kapan harus mengaplikasikan pupuknya? Menjelang musim hujan atau gimana? Ya, nah, itu dosisnya berapa? Nah, itu harus tepat. Ya. Nah, kalau dari cerita petani-petani yang saya kunjungi di Kabupaten Siak, Riau, ya, petani kita ya produksi tandan sawit, ya satu tandan rata-rata mungkin 12 sampai 18 kilogram satu tandan. Ya. Jadi berapa produksi satu tandan di perkebunan sawit milik perusahaan swasta? Rata-rata adalah 20 sampai 25 kilogram. Jadi tadi kan ada kelihatan gap, ya, atau apa namanya tadi, kesenjangan. Ya. Produksi sawit di perusahaan swasta yang terdekat, ya, jadi Kimia Tirta Utama, PT Kimia Tirta Utama itu di bawah Astra Group, ya, itu 20 sampai 25 kg per tandan. Tapi petani di sekitar perkebunan hanya mampu memproduksi dari 12 sampai 18 kg per tandan. Artinya ada sesuatu, ya. Ada sesuatu di petani, atau dibalik, ada sesuatu di perkebunan swasta yang membuat produksinya tinggi. Kenapa di petani rendah? Misalnya, nah, petani kan perlu mengakses informasi, ya, bukan sekedar informasi pasar tadi, ya. Akses informasi yang lebih banyak. Bagaimana pemupukan yang tepat? Tapi bisa juga petani sudah tahu dosisnya, tapi tidak bisa mengaplikasikan tadi sesuai dosis. Ya, ya kalau tahun 2019, saya ke sana memang harga sawit misalnya lagi turun, ya, sampai 800-900 rupiah per kilogram. Apa namanya? Sawit itu apa namanya sebetulnya? Ya, yang berasnya. Nah, harga ideal minimal adalah 1.500. Sekarang diperoleh informasi harganya di atas 2.000. Jadi petani lagi mendapatkan pendapatan yang lebih baik, ya. Kalau nggak salah di atas 2.000 sekarang per kilogram, ya. Nah, jadi itu, tapi ya itu karena ada kenaikan harga di tingkat internasional, ya. Tapi di situ petani perlu, ya, tahu akses, bagaimana mengakses informasi pasar, ya. Petani hortikultur, petani di perkebunan, bisa kakao dan sebagainya, itu perlu tahu berapa sih harga di pasar produksinya, ya, kalau mereka jual dengan kualitas tertentu. Nah, dengan kemampuan tadi mengakses, ya, mau dan mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, itu sebagai bagian upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, ya, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraannya. Dan subjek penyuluhan
ya tentunya sekarang diharapkan juga meningkat kesadarannya ya di dalam usaha-usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi petani, misalnya kalau petani padi, ya petani lainnya juga sekarang sudah mungkin diarahkan untuk menerapkan pertanian organik, ya. Atau paling tidak pertanian semi organik. Atau mungkin ada yang menyebutkan pertanian sehat. Ya, pertanian sehat itu pengertiannya belum pertanian organik sesuai standar ya, tapi menuju pertanian organik. Jadi masih menggunakan sedikit misalnya sarana produksi pertanian yang berasal dari pabrik ya, misalnya pupuk urea gitu kan. Masih menggunakan sedikit pestisida misalnya. Tapi sangat sedikit porsinya. Tapi lebih banyak menggunakan misalnya pupuk organik. Nah, kalau pertanian organik, misalnya kita ada beras, disebut beras organik, ya, sayur organik, itu ada ujinya, ya. Bahkan ada sertifikatnya, sertifikat beras organik, misalnya, sehingga pembeli bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi, ya. Karena misalnya bahwa memang itu pertanian hasil dari pertanian organik. Nah, masyarakat yang dengan tadi pendapatan yang tinggi ya, dan kemudian ditambah ada kesadaran untuk hidup lebih sehat, maka mereka akan mencari produk-produk yang organik ya, dan bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya kalau petani di Tasikmalaya itu sudah petani padi ya, sudah memperoleh sertifikat beras organik dari internasional. Ya. Yang petani Ngawi tadi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sertifikat padi organiknya dari nasional. Nah, kesadaran tentang pelestarian lingkungan hidup ya itu menjadi makin penting. Nah, misalnya petani padi kita tahun 70-an sampai 90-an memang dididik untuk menggunakan atau mengaplikasikan pupuk ya, dan penggunaan pestisida pabrik untuk mengendalikan hama penyakit ya, agar produksi pertanian meningkat, tetapi kemudian juga ternyata kemudian ada yang menggunakannya berlebihan ya, dan kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan. Hama penyakit makin rentan, makin kuat ya, makin kuat menghadapi serangan pestisida ya, sehingga mereka tidak mempan lagi kalau misalnya hanya sedikit pestisidanya. Petani akhirnya pusing, makin banyak ya pestisida yang diberikan, tetapi hama penyakit di tanaman tidak berhasil juga dikendalikan. Misalnya. Tapi dengan berkembangnya paradigma baru pertanian, yaitu pembangunan pertanian berkelanjutan, ya, yang dengan konsep tadi pertanian organik dan sebagainya, maka kemudian ya kita bisa mengembalikan kondisi pertanian kita ya ke arah yang lebih baik. Ya. Itu dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, terkait dengan perkembangan penyuluhan ya, dan komunikasi inovasi, ini secara singkat diinginkan bahwa kita dimulai dari Inggris ya,
penyuluhan itu diterapkan pada abad 19 untuk pemberantasan buta huruf, ya, atau memperlebar kesempatan belajar bagi masyarakat, ya, yang diselenggarakan oleh universitas, yang adalah Cambridge University, ya. Jadi dosen-dosennya pergi ke suatu perkumpulan petani, asosiasi petani, dan memberi kuliah, ya, kepada petani. Jadi yang kemudian ada istilah extension, ya. Extension itu apa? Dan perpanjangan. Jadi perpanjangan jangkauan kampus keluar kampus, ya, sehingga masyarakat di luar kampus memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan. Kemudian di Amerika Serikat ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan untuk orang dewasa, ya, adult education, yang nanti akan dibahas selanjutnya di mata kuliah lain. Ya, ada kursus-kursus tani, ya, ada diskusi tani, kemudian ada juga profesor dari sebuah university yang kemudian meminta fasilitas kalau di kita KAI, ya, kereta menyediakan satu gerbong, jadi dia di situ menyediakan benih, jagung dan sebagainya, yang sambil berkeliling, kemudian berhenti di satu tempat, kemudian dia mengadakan penyuluhan dan sebagainya, ya. Mengajarkan untuk petani supaya bisa meningkatkan produksinya. Dan di Amerika Serikat ada kebijakan Land Grant University. Grant University intinya adalah, kan memang yang tadi yang mengadakan kegiatan baik di Inggris atau Amerika itu adalah para dosen, ya, di perguruan tinggi, dan kemudian kalau di Amerika bahkan kemudian merekrut staf khusus, ya, yang secara penuh ke lapang, ya, bukan dosen tapi tetap dibimbing oleh dosen untuk kegiatan mendidik petani, ya. Jadi kegiatan penyuluhannya kepada petani dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, ya, terutama oleh perguruan tinggi yang punya fakultas pertanian di universitasnya negeri, ya. Jadi universitas negara bagian yang ada state university, ya. Jadi misalnya California State University, fakultas pertanian dan sebagainya. Jadi di sini dalam Lincoln University ini pemerintah memberikan, ya, block grant kepada universitas yang dari dana itu termasuk juga lahan, ya, yang dari hasil itu digunakan dananya untuk membiayai kegiatan tadi, ya, mendidik petani. Nah, secara singkat di Indonesia, ya, sebenarnya kegiatan upaya-upaya meningkatkan produksi dan mendidik petani itu sebenarnya sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Kita mulai mendatangkan di sejarah pernah diceritakan ada lima komoditas perkebunan tanaman dagang, ya. Zaman apa dulu tanam paksa siapa? Pelajaran sejarah. Ya. Yang tanam paksa siapa pencetusnya? Jadi Belanda kan tahun berapa dulu? 1870, ya. Kalau orang Bogor ada Kebun Raya Bogor, ya. Kebun Raya Bogor itu aslinya adalah bagian dari kegiatan penyuluhan, mendatangkan tanaman-tanaman dagang. Ya, sekarang banyak tanaman koleksi di situ, ya. Dan di Bogor kan banyak pusat-pusat penelitian di bawah Kementerian Pertanian, ya, yang memang didirikan dari zaman Belanda. Ada masa periode, ya, sampai sekarang masih berjalan.
Ya, jadi tadi penyuluhan sudah dimulai pada zaman Belanda, ya. Dan secara singkat, bahkan Belanda mendirikan Kementerian Pertanian, ya, dan tahun 1905 dan 1908 itu mendirikan LPD, lembaga LPD atau yang sekarang kita kenal sebagai Pusat Penyuluhan Pertanian di Kementerian Pertanian. Nah, jadi 1908 itu disebut sebagai sejarah awal berdirinya penyuluhan pertanian di Indonesia. Sekarang sudah lebih dari 1 abad. Kebun Raya berdiri tahun berapa ya? 1817. Jadi udah 2 abad. Jadi Mei 1817. Nah, tentunya di Indonesia secara kelembagaan penyuluhan kita juga mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah, ya. Mulai masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, ya, Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa desentralisasi, kegiatan penyuluhan mulai diserahkan kepada daerah, ya, dan kemudian masa reformasi atau penyuluhan namanya desentralisasi, ya. Kemudian setelah terbitnya undang-undang, tulisannya bukan 2016 mestinya, yang dimaksudkan itu 2006. 2006 itu adalah dengan terbitnya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan dan Kehutanan. Ya. Itu kan mengubah banyak, ya, termasuk kelembagaan di tingkat kabupaten dikuatkan. Sekarang dengan peraturan, dengan Undang-Undang nomor 32 atau 34 yang terkait dengan pemerintahan daerah, ya, maka Undang-Undang nomor 2006 agak ditenggelamkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2014, ya, yang kemudian menyebut, diantaranya menyebutkan misalnya, ya, urusan pertanian bagi daerah adalah urusan pilihan, ya. Jadi boleh di kabupaten atau di kota boleh tidak ada dinas pertanian. Itu pilihan, ya. Tapi namanya, jadi ada urusan wajib, nah, itu ditentukan oleh Kemendagri. Nah, itu menjadi seperti titik balik lagi, ya. Undang-undang pertanian, penyuluhan pertaniannya saya kira sedang didiskusikan, ya, oleh para pakar di DPR, mendapatkan pencerahan baru, ya, yang kemudian diharapkan lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, tentunya dalam kaitan dengan penyuluhan tadi ada tantangan dan peluang pengembangan. Ya. Misalnya kita dalam kehidupan senantiasa ada kebutuhan dan harapan. Ya. Kebutuhan itu ini dari mana sih? Diturunkan dari apa? Kebutuhan, ya, asalnya ada kebutuhan apa? Kita ada masalah, ya. Masalah itu apa? Kesenjangan antara yang ideal dengan yang faktanya sekarang. Kita pengennya sih punya pendapatan, Anda misalnya mestinya dikasih sangu, dikasih transferan oleh orang tua misalnya 2 juta sebulan, ya, supaya bisa lebih bebas menggunakan uang, bisa bebas jajan misalnya. Tapi Anda cuma dikasih uang 1 juta sebulan oleh orang
dua. Nah, tentunya kan ada kesenjangan harapan Anda dengan faktanya. Kan? Nah, ada yang kemudian berpikir untuk menikah. Bagaimana cara mencari uang? Nah, kemudian juga petani tadi. Petani tentunya diharapkan kan produksinya tinggi, ya. Tapi yang dicapai hanya separohnya. Di situ ada masalah. Ya. Nah, masalahnya apa? Nah, kenapa produksinya rendah tadi? Ya. Kemudian apakah masalah itu memang ada kaitannya dengan soal perilaku petani? Ada nggak dengan soal perilaku petani? Apa memang petani karena tidak tahu cara menggunakan pupuk yang tepat, cara dosis yang tepat pupuknya, ya. Atau tidak, petani tidak tahu cara mengaplikasikan, jadi belum mampu, ya. Belum mampu menggunakan pupuk itu secara tepat. Ada pupuk yang perlu dengan jarak tertentu kan dari tanaman, perlu kedalaman tertentu, perlu tadi dengan dosis tertentu, ya. Perlu waktu tertentu. Nah, petani udah mampu belum? Tahu nggak dan mampu nggak mempraktekkan? Jadi kebutuhan, dan kebutuhan itu akan selalu berkembang. Setiap individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat itu punya potensi untuk berkembang. Karena petani juga sebenarnya belum bekerja sesuai dengan kapasitasnya, ya. Masih di bawah kapasitas yang sebenarnya. Jadi masih ada potensi untuk berkembang. Kemudian ada yang sudah mengetahui cara atau solusi, ya. Ada yang masih belum mengetahui. Ya, ada petani yang kemudian pasrahkan karena tidak tahu bagaimana cara mengatasi misalnya tadi masalah hama yang di lahannya. Ya. Tapi ada petani yang tahu cara mengatasi. Ada yang mempunyai motivasi dan ada yang belum. Ya. Bahkan ada yang tidak punya motivasi. Ya, motivasi untuk meningkatkan produksi, meningkatkan motivasi untuk bisa berkiprah dalam pertanian yang lebih luas, misalnya, yang lebih baik, bisa berkiprah dalam kancah nasional, tapi ada yang tidak punya motivasi. Ya tentunya kalau Anda kuliah, punya motivasi kan untuk maju. Ya. Dibanding orang yang tidak mau kuliah. Misalkan. Meskipun sebenarnya mereka secara sumber daya ada untuk biaya kuliah. Ada yang mampu secara mandiri, ya, dan ada yang memerlukan bantuan, pendampingan atau partner. Jadi yang penting ini yang masih perlu bantuan, pendampingan atau partner. Ya. Itulah subjek penyuluhan atau target penyuluhan. Mereka-mereka yang masih tadi mungkin belum punya motivasi, ya, atau motivasinya masih belum kuat, ya, untuk berkembang. Sebenarnya kan mereka punya potensi untuk berkembang. Dan kemudian tantangan lainnya adalah terkait dengan perubahan kebijakan di Indonesia. Ya, kebijakan-kebijakan pemerintah kita misalnya apa, makin pro kepada pertanian dalam arti luas atau tidak. Ya. Ya, misalnya kebijakan tentang harga dasar gabah, misalnya apa memang sudah menguntungkan petani atau belum? Misalnya. Harga pupuk, misalnya. Harga pupuk itu harga yang sudah sesuai dengan harga yang diharapkan oleh petani belum? Ya. Biasanya petani menghitungnya dengan perbandingan antara harga pupuk dengan harga gabah yang mereka hasilkan kemudian dijual dalam bentuk gabah. Ya. Kalau perbandingannya tidak terlalu besar, ya petani menganggap bahwa harga pupuk terlalu mahal. Nah, kalau bisa dua kali lipat atau 3 kali lipat dari harga dasar gabah, maka itu sudah mahal. Kemudian ada tantangan global, ya kebijakan pembangunan pertanian kita kan juga terpengaruh oleh global, ya. Petani kita menghasilkan beras
tapi beras dari Thailand, dari Vietnam, ya, datang ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Buah-buahan dari Cina membanjiri Indonesia, ya, dengan harga yang murah. Nah, itu termasuk tantangan global juga. Bagaimana kita bisa juga kegiatan kebijakan pemerintah, bagaimana bisa mengerem impor, ya, mengerem impor misalnya produk-produk pertanian, hortikultura. Dan kemudian ada tantangan peluang lainnya adalah terkait dengan fenomena Internet of Things. Ya. Teknologi komunikasi makin berkembang dengan cepat. Ya. Nah, bagi terkait dengan petani, bagaimana petani bisa memanfaatkan itu untuk mengakses informasi, ya, tapi tidak sembarang informasi yang perlu diakses. Maka petani harus diajarkan, dididik bagaimana, ya, bisa mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, sehingga malah tidak kemana-mana. Kan sudah dididik, dan jadi itu ada kaitannya dengan literasi, ya, literasi petani terhadap internet. Kan literasi itu tidak sekedar bisa mengakses, ya, tapi bisa memilih materi mana yang harus diakses, ya. Dan bisa menggunakan materi tadi untuk kepentingan usahanya, peningkatan usahanya. Jadi literasi digital misalnya, bukan sekedar mendidik petani bisa mengakses informasi segala macam, tapi bagaimana memilih informasi, ya, yang sesuai dengan kepentingan petani atau kebutuhan petani, itu juga penting. Nah, ini keterkaitan antara penelitian, penyuluhan, dan kualitas kehidupan. Ya, tentunya teknologi-teknologi yang teknologi-teknologi yang ada itu tentunya dihasilkan dari pusat-pusat penelitian. Ya. Nah, pusat-pusat penelitian perlu mendapat dukungan dana dari pemerintah. Maka di standar internasional juga ada standarnya, kan. Berapa negara-negara mana yang punya dukungan terhadap penelitian. Itu bisa dihitung dari berapa persen anggaran penelitian yang dialokasikan oleh pemerintah dibandingkan dengan total APBN-nya. Ada standarnya. Makin besar persentasenya, itu menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dunia penelitian. Kalau kita mau meningkatkan infrastruktur jalan dan sebagainya, tapi memotong dana penelitian, itu tandanya pemerintah tidak punya perhatian terhadap penelitian. Kita sekarang juga kemarin Menristek dan Dikti sudah dibentuk, sekarang digabung lagi ke Kemendikbud, ya, jadi hanya bagian. Nah, itu bagian dari bahwa ya sebenarnya pemerintah kita tidak punya perhatian yang cukup terhadap dunia penelitian. Pertanyaannya langsung pada apa sih yang dihasilkan oleh penelitian. Penelitian itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ya. Ya, orang-orang yang bekerja di bagian penelitian dasar tentunya tidak menghasilkan sebuah inovasi yang langsung bisa diterapkan oleh masyarakat. Ini perlu waktu, ya, panjang, dan perlu pendanaan yang orang-orang yang bekerja di dalamnya perlu, ya, baik yang di perguruan tinggi maupun di pusat-pusat penelitian, ya, perlu dijamin kehidupannya sehingga kemudian dia bisa sepenuh perhatiannya untuk menghasilkan sebuah inovasi, ya, pengetahuan sebagainya, sehingga kemudian bisa diterapkan oleh masyarakat luas sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pendahuluan. Ya, kita mungkin ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Yuk. Ya, sebenarnya faktor apa saja ya Pak yang mempengaruhi keberhasilan
penyuluhan itu sendiri. Sama Faktornya ada banyak. satu lagi tentang itu tadi ada petani yang kurang adanya motivasi. Nah, itu bagaimana ya Pak cara menghadapi petani yang seperti itu? Makasih Pak. Ya faktor yang keberhasilan penyuluhan itu banyak, termasuk tadi kebijakan pemerintah. Ya. Jadi bukan hanya di faktor penyuluhnya itu sendiri, tapi di pemerintah. Ya kalau Moser ini kan misalnya syarat pokok pembangunan pertanian, ada 5 syarat pokok. Pemerintah sudah menyediakan belum? Ya. Karena menurut Moser kegiatan penyuluhan itu hanya sebagai syarat pelancar. Ya mau penyuluhnya sudah kompetennya tinggi dan sebagainya, bekerja dengan baik, tapi kalau syarat pokoknya untuk petani tidak tersedia gimana? Syarat pokok tadi salah satunya adalah teknologi yang selalu berkembang. Ya. Ada pusat penelitian tadi, maka dana penelitian harus didukung dengan baik. Ya. Syarat pokok sehingga dihasilkan inovasi ya yang kemudian oleh petani juga mudah diterapkan, kemudian menghasilkan perbaikan ya sehingga kemudian kebijakan pemerintah, jadi termasuk kebijakan pemerintah itu menjadi penting ya, terkait dengan bagaimana keberpihakan pemerintah secara luas kepada pembangunan pertanian. Ya petaninya tadi kalau udah dididik dan sebagainya itu perlu ya. Jadi tadi perlu ditumbuhkan. Kalau petani belum punya motivasi, ya perlu ditumbuhkan motivasinya untuk berubah. Ya. Bahwa ya kenapa belum punya motivasi? Karena merasa apa yang akan diberikan oleh penyuluh nggak ada manfaatnya. Ya, ya kenapa nggak ada dirasa nggak ada manfaatnya? Jadi karena tadi kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada petani. Harga sarana produksi pertanian mahal dibiarkan saja, ya. Harga produksi hasil petaninya murah juga dibiarkan saja. Ya lama-lama petaninya asal saja ya. Coba bayangkan salah satu toko petani yang saya temui di Kerawang, mungkin ya sudah lama sih ketika itu kan masih agak parah juga 8 tahun yang lalu misalnya ya, dia bilang gini, ya sekarang harga produksi harga sarana produksi pertanian pupuk obat-obatan sangat mahal ya. Ya, ya mungkin bagi kami kata petani itu ya kita nggak usah pakai pupuk segala macam ya, cukup produksi padinya 3 ton per hektar. Tidak seperti harapan pemerintah kan 6 ton per hektar ya. Jadi bagi dia ya cukup kita produksi 3 ton per hektar saja, yang penting kebutuhan petaninya tercukupi, ya. Cukup untuk makan dan sebagainya. Coba secara nasional kalau semua petani sudah begitu, apa ya? Pemerintah kelabakan karena kebutuhan beras secara nasional akan anjlok. Produksi beras secara nasional anjlok, sementara kebutuhan tetap tinggi ya. Pemerintah harus impor banyak, maka kita akan banyak kehilangan devisa ya. Jadi banyak faktor ya tadi, termasuk petani, penyuluhnya, pemerintahnya, kebijakan pemerintahnya harus pro pertanian ya. Sehingga petani ya. Jadi kalau kemarin presiden ada ajakan pemuda untuk apa bertani ya, ya, ya apa yang dikatakan oleh presiden harus diwujudkan oleh presiden dan aparat di bawahnya. Sehingga pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda itu mau bertani, ya, kembali bertani. Ya. Mau bertani kalau pertanian itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya. Punya prospek untuk meningkatkan kualitas atau derajat kehidupan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Itu ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Lebih tepatnya saya mau klarifikasi sini Pak. Kan tadi Pak dari pengertian Insinyur Teko Sumodi Wirjo itu bahwa penyuluhan itu adalah pendidikan yang memberi arah dan bimbingan Pak. Berarti subjek dari penyuluhan itu orang yang memberi arahan atau orang yang diberi arahan Pak? Subjek Karena saya penyuluhan mendengarnya orang yang tadi. diberi arahan. Subjeknya itu orang yang diberi arahan Pak. Ini pendidikan yang memberi arah, yang memberi arahnya kan penyuluhnya. Iya. Jadi yang diberi arahan itu namanya subjek penyuluhan adalah petaninya. Dalam hal ini pertanian. Ya. Memang selama ini kan banyak orang yang salah sebut. Ya, selama ini kan orang menyebut objek. Ya. Oke, Pak. Sedikit lebih tinggi target penyuluhan. Tapi kita harus membiasakan subjek penyuluhan. Jadi mengorangkan petaninya. Ya. Mengorangkan orang yang disuluh. Mendudukan posisi orang yang disuluh itu setara dengan orang yang menyuluh. Ya, sebenarnya target penyuluhan ya, tapi yang bagus memang subjek penyuluhan. Jadi orang yang disuluh itu ini sebagai subjek. Ya. Subjek itu artinya menempatkan orang yang disuluh pada posisi yang penting. Oke Pak, baik Pak. Sama satu lagi Pak. Bukunya Potter, mengutamakan manusia di dalam pembangunan. Ya. Farmer first, mengutamakan manusia. Oke, silakan Pak. Satu lagi Pak, berarti indikator kita mengetahui bahwa penyuluhan yang kita lakukan itu berhasil adalah ketika hasilnya itu lebih baik ya Pak? Jangka panjangnya adalah kehidupan petani meningkat, derajat kehidupan petani meningkat. Derajat kehidupan petani meningkat ya tadi secara fisik, misalnya tadi petani banyak yang sudah punya motor gitu kan, rumahnya sudah menjadi banyak yang pakai beton gitu Pak. keramik, yaitu secara fisik kan. Iya. Secara nilai dia kemudian posisinya di masyarakat dihargai. Ya. Pendidikan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Makanannya cukup, bervariasi, sehat, ya, tidak kekurangan makan. Ya Pak, ya. Tidak mengenal musim paceklik lagi seperti dulu. Ya. Untuk petani dulu, anak-anaknya, ya, kalau petani punya ayam, pagi-pagi telurnya dibawa ke warung. Anaknya suruh bawa telur ke warung, suruh apa? Jualnya Pak. Jual. Telurnya beli tempe, ya. Atau beli kerupuk, beli garam. Ya kan supaya lebih sehat, telur ayamnya tadi digoreng ya. Better gitu apa berarti? Ya. Ya Pak. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Itu kan dalam penyuluhan kan ilmu yang disampaikan ilmu yang membutuhkan proses dan bertahap ya Pak. Tapi kan banyak juga petani yang menginginkannya itu langsung terlihat hasilnya gitu. Kalau bahasa Jawanya kan sak jelek sak klek gitu. Nah, kalau iya, kalau seperti itu bagaimanakah cara kita menanggapinya ya Pak? Ya, itu susahnya petani ya kalau maunya cepat ya hasilnya. Tapi yang kan tadi ini perlu proses, ya, perlu disadarkan. Kan kolektif penyuluh tidak hanya menghadapi satu orang saja, tapi kan semua ya. Ya, mungkin ketika dia masih punya waktu bisa menghadapi orang yang seperti tadi. Ya, kalau yang diperlukan teknologinya apa, bisa juga langsung diajarkan kepada petani yang tepat. Nanti di dalam topik mengenai difusi inovasi memang ada petani yang tergolong cepat ya. Tadi kelompok inovator, tapi ada petani yang tergolong lambat ya. Late majority misalnya. Nah,
tentunya berbeda penanganannya. Karena petani yang cepat itu tadi. Ya. Nah, itu penyuluh juga harus melayani juga. Tapi tidak mengabaikan yang lebih banyak tadi yang menjadi target kita. Sebenarnya petani inovator kan bisa berinteraksi dengan petani-petani lain bahkan di kabupaten lain ya, yang sama-sama petani maju. Ya tinggal dihubungkan saja dengan petani-petani maju. Jadi di situ penyuluh ya harus punya hubungan yang interaksi yang luas juga ya, tidak secara lokal. Supaya dia kalau ada petani yang tanya ini, oh ada di sana gitu ya. Teknologinya ada di sana, Bapak sih tinggal di sana. Oke, Yunus dari mana? Dari Boyolali, Pak. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, maaf sebelumnya off cam karena di saya gambarnya patah-patah. Ya Pak, izin bertanya mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan. Saya sejujurnya masih suka kebingungan sih Pak, membedakan antara sosialisasi dan penyuluhan. Nah mungkin dari Bapak bisa boleh dijelaskan spesifikasi perbedaan keduanya, karena saya beranggapan kalau ada orang yang memberikan seperti ajakan itu adalah sebuah sosialisasi gitu. Ya, tanpa menyadari bahwa ada penyuluhan di dalamnya. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan supaya nantinya saya tidak menjadi bingung lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Cynthia ya. Ya sosialisasi kan memang pengertiannya kayak cuma menyampaikan bahwa ini loh dari pemerintah ada ini selesai ya. Tapi kalau penyuluhan tadi ada perubahan perilaku tadi ya, perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa mengerjakan, dari tidak mau menjadi mau, dan kemudian mempraktekkan ya. Menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan keterampilan tadi di dalam kehidupan nyata dia, sehingga kalau di dalam pertanian kan lebih kelihatan. Kemudian setelah petani menerapkan inovasinya tadi, terjadi peningkatan produksi atau produktivitas ya. Dan kemudian sampai kepada peningkatan pendapatan sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Nah, itu kalau penyuluhannya sampai di situ sebenarnya. Better farming, better living, dan better business dan better living. Nah, kalau yang disosialisasikan sekedar ya masyarakatnya sudah tahu peraturan ini selesai gitu. Ya. Kira di situ. Tujuannya lebih jauh kalau di penyuluhan. Tidak sekedar tahu dan mau. Tidak sekedar tahu ya. Tapi hasil tahu tadi kemudian diterapkan, mendapat peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan, sehingga kemudian dari peningkatan pendapatan itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Ya. Oke, siapa? Cynthia, simbol. Baik Pak, terima kasih Pak. Dari mana? Dari Sumedang Pak. Hah? Sumedang Pak. Oh, Sumedang. Iya Pak. Dari Sumatera Utara. Tidak. Ada lagi? Mungkin dari segi waktu sih. Tapi kalau Anda masih ada pertanyaan, boleh dikirim lewat WA juga ya. Baik, kami tutup ya. Saya mau ada acara lain lagi. Dan waktunya sudah lewat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.